Kutipan Babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah, episode keempat. Sang Raja prihatin karena rumah tangga sang putra tidak harmonis. Ketika mendengar sang menantu Raden Ayu Lembah meninggalkan rumah dan kembali ke Kapugeran, hati sang raja sangat galau. Sang raja lalu bermaksud mengutus seseorang untuk menyelidiki. Ada 3 abdi dalem yang dekat dengan sang raja, ketiganya dari Suronatan, yakni Ki Onggo, Ki Eseh, dan Ki Sorowati. Ketiganya sangat dipercaya sang raja. Mereka diberi sawah masing-masing 2 jung. Ki Onggo sudah dipanggil bersama Ki Eseh dan Ki Sorowati. Kepada ketiganya sang raja berkata, "Engkau Onggo laksanakan segera. Aku utus engkau ke Kapugeran. Berangkatlah bersama Eseh. Tugasmu ada 2. Yang pertama, tanyakan kabar tentang menantuku. Apa yang menjadi sebab bertengkar dengan suaminya dan purik ke sana. Kedua, engkau katakan kepada Dinda Puger, aku meminta pola pusaka Kiai Maesonular dan Kiai Pleret. Ingat, polanya saja yang kau minta. Tunggulah sampai jadi. Aku hendak membuat pusaka tiruannya." Ki Onggo dan Ki Eseh menyembah dan keluar. Jalannya tergesa-gesa. Sesampai di Kapugeran, pangeran sedang duduk di luar masjid kecil dekat kolam. Terlihat kaget sang pangeran ketika melihat Ki Onggo datang bersama Ki Eseh. Pangeran Adipati Puger bertanya, "Apakah kalian diutus menyampaikan perintah kepadaku?" Ki Onggo dan Ki Eseh menyembah. "Pangeran, hamba diutus kakak paduka sang raja untuk bertanya, mengapa Raden Ayu berada di sini?" Pangeran Puger berkata, "Onggo, aku belum mengetahui apa yang terjadi. Nak Pangeran Adipati juga belum memberitahu masalah istrinya. Aku juga belum bertemu dengan anakku. Belum tahu berapa lama dia sudah berada di sini. Sekarang aku ingin engkau Onggo temuilah sendiri dan periksalah." Ki Onggo berkata, "Paduka, saya takut mendahului kehendak kakak paduka. Apa yang paduka katakan akan saya laporkan kepada sang raja. Dan lagi, saya diutus meminta pola 2 pusaka paduka. Karena kakak paduka akan meniru pusaka Kiai Maesonular dan Kiai Pleret." Pangeran Puger berkata manis, "Pusaka itu bawalah saja. Tidak harus membuat pola segala. Untuk apa? Kiai Maesonular dan Kiai Pleret saja kau haturkan kepada sang raja." Ki Onggo dan Ki Eseh memohon, "Saya sangat takut kalau tidak diizinkan. Perintah kakak paduka sang raja hanya meminta pola saja." Pangeran Puger berkata lagi, "Sudah, bawalah saja. Jangan khawatir, hai Onggo, tidak apa-apa. Bawalah segera." Pangeran masuk ke dalam rumah. Keris dan tombak sudah dibawa keluar. Keris Kiai Maesonular dan tombak Kiai Pleret sudah diterima kedua utusan. Yang membawa Kiai Pleret Ki Onggo. Ki Eseh membawa keris Kiai Maesonular. Segera menyembah kedua utusan dan beranjak dari Kapugeran. Sementara itu, sang raja setelah keberangkatan Ki Onggo dan Ki Eseh menyuruh Ki Sorowati berangkat ke Kadipaten. Ki Sorowati disuruh bertanya kepada Patih Kadipaten Ki Sodo dengan pesan agar jangan mengaku kalau yang menyuruh adalah sang raja. Ki Onggo dan Ki Eseh sudah sampai di istana, sudah menghadap sang raja. Ketika melihat Ki Onggo dan Ki Eseh membawa Kiai Pleret dan Kiai Maesonular, sang raja sangat marah. Terlihat wajahnya memerah, bibir bergetar, seakan-akan hendak menusuk kedua utusan tanpa dosa itu. Berkata keras sang raja, "Kelewat lancang kalian ini, berani-beraninya membawa pusaka itu. Aku tidak meminta kedua pusaka itu, hanya polanya saja. Bawalah kembali ke sana." Ki Onggo dan Ki Eseh gemetar ketakutan. Berkata keduanya dengan terputus-putus,
Hidup mati hamba serahkan, bukan kehendak hamba. Hanya karena setianya adik Paduka sehingga kedua pusaka disuruh membawa saja. Sang raja kasihan melihat kedua orang yang ketakutan itu. Onggo dan Eseh disuruh kembali dan meminta polanya saja. Ki Onggo dan Ki Eseh sudah kembali ke Kapugeran. Tak mengira kalau masih diberi hidup. Sesampai di luar istana, keduanya pergi ke Kapugeran disertai abdi keparak yang ada di situ. Sesampai di Kapugeran, Ki Onggo berkata dengan meminta belas kasih Pangeran Puger. Duh Pangeran, saya dimurkai oleh kakak Paduka, karena saya lancang membawa kedua pusaka ini. Kehendak kakak Paduka, polanya saja yang diminta. Hampir-hampir saja kami akan dibunuh. Pangeran Puger tersenyum dalam hati, lalu segera membuat pola. Tidak lama pola sudah jadi, dan diserahkan kepada Ki Onggo dan Ki Eseh. Keduanya pun segera kembali ke istana. Sesampai di istana, pola diaturkan kepada sang raja. Ki Onggo melaporkan tugas lainnya. Perkara putra Paduka sang putri yang sedang berada di Kapugeran, adik Paduka belum mengetahui duduk perkaranya. Sudah lama putra Paduka Pangeran Adipati tidak berkunjung ke Kapugeran. Juga belum memberitahu kepada adik Paduka apa yang terjadi. Sang raja ketika mendengar penuturan Ki Onggo sangat galau hatinya. Tidak lama kemudian Ki Sorowati datang dan mengaturkan sembah. Lalu melapor. Mohon izin melapor Paduka, sebab putra Paduka berselisih dengan suaminya bisa disebut karena wataknya yang tinggi hati. Tak boleh terkena perkataan kasar. Dan juga Raden Ayu hatinya sensitif. Dan putra Paduka pun sedikit gampang marah. Sehingga keduanya menjadi tidak akur. Sang raja sangat bersedih karena sang putra tidak rukun dalam berumah tangga dengan putri Kapugeran.